أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا بسم الله. تنم فإن الزمان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebutkan tentang perumpamaan jalan yang lurus di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqiman." Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah permisalan jalan yang lurus, yakni sebuah jalan ala janbatai sirat surani, yakni sebuah jalan yang lurus namun di kedua tepi jalan tersebut ada dinding. Ini sebuah perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sirat mustaqim, yakni sebuah jalan yang lurus dan di kedua tepi jalan tersebut di kanan kirinya ada surani, yakni ada dinding di kanan dan kirinya. Fihima abwabun mufattahah, yang mana di dinding sebelah kanan dan di kiri jalan yang lurus tersebut, di dinding-dindingnya ada abwab. Yakni laisa baban wahidan, bukan satu pintu tapi ada banyak pintu. Di dinding sebelah kiri juga ada banyak pintu. Wa 'alal abwab suturun murkhah, dan pada setiap pintu-pintu yang ada di dinding kanan kiri jalan tersebut, pada setiap pintu ada sitar, ada tirai-tirai yang tipis, bukan tirai yang tebal dan bukan pula pintu yang ditutup rapat, tidak, tapi hanya ditutup dengan tirai yang tipis saja. Ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa 'ala babis sirat da'in yaqul ayyuhan nas udkhulus sirat jami'an wa la tata'awwaju. Sementara di depan setiap pintu-pintu tadi ada seorang penyeru yang menyeru kepada manusia, wahai manusia, hendaknya kalian masuk di jalan yang lurus ini. Udkhulus sirat jami'an, hendaknya kalian berada di jalan yang lurus ini semuanya. Wa la tata'awwaju, jangan kalian berbelok bengkok ke kanan dan ke kiri. Jangan menoleh berpaling ke kanan dan ke kiri, kata si penyuruh yang ada di setiap pintu-pintu yang ada di tepi jalan yang lurus tersebut. Dia menyuruh, ya ayuhan nas udkhulis sirat, wahai manusia, hendaknya kalian berada di atas sirat ini. Wala tata'awwaju, jangan kalian berpaling, jangan berbelok. Wada'in yad'u min jawfis sirat, dan ada pula seorang penyeru yang berada di tengah jalan itu sendiri. Di jalan yang lurus tadi ada seorang penyeru lagi. Fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab, yang apabila penyeru yang berada di tengah jalan tadi mendapati ada seorang yang hendak berpaling, berbelok menuju pintu-pintu yang ada di dinding tadi, niscaya dia akan berkata, qala waihaka la taftahu, duhai engkau, jangan engkau berbelok dan masuk ke pintu tersebut. Jangan kau buka pintu, jangan kau buka tirai yang ada di setiap pintu tadi. Jangan ke sana. Fa innaka in taftahu talijhu. Yang sekiranya engkau berbelok menuju pintu, engkau buka tirainya yang tipis tadi, engkau akan masuk ke dalamnya. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, was-siratu al-islam, yang dimaksud siratun mustaqimun tadi itulah dia Islam. Jadi Islam ini adalah agama yang lurus. Nabi SAW mensifati siratun mustaqim, itulah Islam. Islam adalah agama yang lurus. Kata beliau, as-sirat al-Islam. Yang dimaksud dalam perumpamaan tadi, jalan yang lurus itulah Islam. Islam adalah agama yang lurus. Was-surani hududullahi ta'ala, sementara dua dinding di kanan kiri yang ada pada jalan tadi itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Allah Ta'ala memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.
Makanya dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah fala taqrabuha. Dalam ayat yang lain, tilka hududullah fala ta'taduha. Inilah batasan-batasan Allah, jangan kalian dekati, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Dalam ayat yang lain masih dalam surah Al-Baqarah, Allah taala mengatakan tilka hududullah fala ta'taduha. Ini adalah batasan-batasan Allah, jangan kalian langgar. Jadi mendekati sudah tidak boleh, apalagi sampai melanggarnya. Nah, perumpamaan yang disebut oleh Nabi tadi, ada jalan, itulah dia Islam. Dua dinding di kanan kiri, itulah batasan-batasan Allah, hududullah. Wal abwabul mufattahah maharimullahi ta'ala. Sementara pintu-pintu yang terbuka, yang hanya ditutup dengan tirai yang tipis tadi, pintu-pintu itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini pintu keharuman. Nah, jadi makanya jangan, wala tata'awwaju, kata beliau dalam hadis tadi. Si penyuruh mengatakan, jangan kalian berbelok, jangan kalian bengkok. Ya, beralih kepada pintu-pintu tersebut. Jadi dinding itu adalah batasan Allah, sementara pintu, dari setiap pintu, itulah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya, ada beberapa yang diharamkan oleh Allah di dalam Islam. Nah, itulah perumpamaannya. Nah, wadzalika da'i, selanjutnya beliau mengatakan, sementara penyeru ala ra'sis sirat kitabullahi azza wa jalla. Ya, sementara dai, yakni yang berada di setiap pintu-pintu yang ada di sirat tadi, itulah dia kitabullah. Yang tadi menyeru, ya ayuhan nas udkhulus sirat jami'an. Wahai manusia, masuklah ke dalam sirat ini, maksudnya Islam secara sempurna, jami'an, secara keseluruhan, secara kafah. Itulah dia kitabullah, itulah perumpamaan. Penyuruh tadi maksudnya kitabullah. Yang mana kita ketahui bagaimana kitabullah adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengajak manusia ke dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulus silmi kafah. Dalam salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara kafah. Itulah kitabullah tadi, yang berada di setiap pintu. Dia mengatakan, masuklah ke sirat ini, masuklah ke sirat ini. Kitabullah azza wa jalla. Wadda'i fawqas sirat, sementara penyeru yang berada di tengah-tengah jalan tadi, wa'izullahi fi qalbi kulli muslim. Itulah penasehat Allah yang ada di dalam hati setiap muslim. Yang dimaksud di sini adalah para malaikat. Ya, para malaikat yang sekiranya seorang ketika punya keinginan dan terdorong ingin memasuki pintu keharuman, maka malaikat itu akan menasihati orang tadi. Jangan ya fulan, jangan ya fulan. Dia nasihati, jangan ya fulan, jangan. Itulah perumpamaan tadi, seorang dai, seorang penyeru tadi di tengah jalan, dia akan mengatakan, waihaka la taftah. Duhai, celaka kamu nanti kalau kamu sampai membuka pintu keharuman itu dan masuk ke dalamnya, kau akan jatuh kepada keharuman. Itulah wa'izullah, penasihat Allah. Yang dimaksud sini para malaikat. Karena setiap orang akan diwakilkan padanya qarin. Ya, diwakilkan pada dirinya ada qarin minal malaikah dan qarin minal jin. Yang mana qarin yang menemani dia dari kalangan malaikat ini akan menjadi penasihat baginya. Yang apabila dia mulai berbelok, maka dia akan nasihati malaikat itu. Inilah perumpamaan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Yakni sebuah jalan, itulah dia Islam. Di kanan kirinya ada dinding, itulah batasan-batasan Allah yang nggak boleh kita dekati, nggak boleh kita langgar. Pada batasan Allah itu ada pintu-pintu keharuman. Jangan masuk ke dalamnya. Jika masuk kepada keharuman dan sulit dia untuk kembali lagi. Sehingga Nabi menggambarkan pada setiap pintu ada sutur, murkhah, ada sitar. Bukan pintu yang ditutup rapat dan dikunci, enggak. Hanya sitar. Apalah daya sebuah sitar, apalah daya sebuah tirai yang tipis. Tidak bisa dia menahan orang yang masuk. Berbeda kalau pintu yang kokoh yang dikunci. Jadi pintu-pintu keharuman itu enggak dikunci, tapi hanya ditutup dengan tirai yang tipis. Tergantung kita. Ketika kita istiqomah berada di atas jalan Islam ini dan berusaha menjaga diri agar tidak menoleh kepada perkara yang haram, tidak masuk kepada pintu keharuman, maka insya Allah. Dan di sana ada malaikat sebagai dai Allah, penasihat Allah yang menasihati kita. Sekiranya ada rasa ingin memasuki pintu keharuman, dia akan nasihati. Jangan nih fulan, jangan celaka kamu, jangan sampai kau buka pintu keharuman. Inilah perumpamaan yang lurus.
Jadi seorang yang berada dalam Islam, karena Islam itu agama yang lurus, maka hendaknya dia tidak menoleh kepada apa yang telah diharamkan oleh Allah. Teruslah istiqomah di atas jalan Allah. Jika ada perkara-perkara yang haram, bertahanlah di atas Islam tersebut, tidak menoleh ke sana. Bahkan jangan sampai masuk ke dalamnya, karena itu merupakan pintu kebinasaan dan kehancuran. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil faedah serta nasihat yang berharga dari hadis tadi dan bisa kita amalkan. Wallahu a'lam. Akhiru da'wan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.